Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rifai Amran. Di sini saya akan berbicara tentang pajak penghasilan pasal 21. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama ialah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikutnya dasar hukum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang pertama, peraturan pemerintah. Yang kedua, keputusan presiden. Yang ketiga, peraturan dan keputusan Menkeu. Yang keempat, peraturan, keputusan, dan surat edaran Dirjen Pajak. Pajak penghasilan atau PPh 21. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak, baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. PPh pasal 21. Pajak yang dikenakan pada setiap penghasilan yang diterima seperti gaji, honorarium, bonus, dan lainnya. Setelah terjadinya pemotongan wajib pajak, akan menerima bukti potong yang nantinya akan digunakan mengisi SPT. Subjek pajak. Subjek pajak terbagi dua. Yang pertama dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak yang dalam negeri, yang pertama orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih 183 hari. Yang ketiga, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Dan yang keempat, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri diantaranya yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Yang ketiga, badan usaha yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha di Indonesia. Yang keempat, badan usaha yang tidak menjalankan usahanya di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berikutnya objek pajak. Objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri, yang termasuk objek pajak penghasilan. Yang pertama, gaji, upah, tunjangan, honorarium. Yang kedua, bunga. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, sewa. Dan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan diantaranya yang pertama asuransi, yang kedua beasiswa, yang ketiga sumbangan, hibah, dan yang terakhir dividen. Berikut ini tarif PPh orang pribadi. PPh kena pajak setahun. Penghasilan 0 sampai dengan 50 juta maka dikenakan tarif sebesar 5%. Dan penghasilan 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan penghasilan lebih dari 500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20%, lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Berikutnya, PPh pasal 21 karyawan tidak tetap atau karyawan lepas harian. Menurut peraturan Dirjen Pajak nomor 16/PJ/2016, karyawan tidak tetap atau karyawan lepas adalah karyawan yang hanya menerima penghasilan apabila karyawan tersebut bekerja. Dengan besar penghasilan dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, dan penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Di sini saya mengambil studi kasus, di mana contoh soal saya ialah Fandi dengan status TK bekerja sebagai pegawai hotel yang berstatus tenaga kerja lepas di Hotel Magna. Tarif upah yang ditetapkan untuk Fandi sebesar 6 juta per bulan. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Berapa PPh 21 yang harus dipotong? Bagaimana proses pembayaran?
bagaimana proses pelaporan, dan yang terakhir bagaimana perlakuan akuntansi. Penyelesaiannya. Di sini yang pertama kita perhitungan dulu. PPh 21 per hari. Tarif pasal 17 kali penghasilan bruto disetahunkan, kurang PTKP setahun. Tarif pasal 17 kali penghasilan bruto disetahunkan itu, maka penghasilan bruto kan 6 juta dikalikan 12 bulan dikurangi 54 juta. Karena 54 juta itu ialah TK0. Tarif pasal 17 kali 72 juta. 72 juta ini hasil dari 6 juta kali 12 bulan. 72 juta dikurangi 54 juta. Tarif pasal 17 kali 18 juta. 18 juta ini hasil dari 72 juta dikurangi 54 juta. Maka tarif pasal 17 kali 18 juta ialah 5% dikalikan 18 juta. Maka hasilnya sebesar Rp900.000. PPh 21 per bulan. PPh 21 per bulan itu ialah hasil dari PPh 21 per hari 900.000 dibagi 12 bulan. Karena 900.000 itu dibagi dalam 1 tahun, maka hasilnya 75.000. Maka PPh yang dipotong ialah sebesar 75.000. Berikutnya pembayaran. PPh 21 ditanggung oleh Fandi dan dipotong oleh pihak Hotel Magna dari penghasilan yang dibayarkan kepada Fandi pada setiap bulannya. Pihak Hotel Magna dapat melakukan pembayaran melalui e-billing. Berikutnya pertanyaannya bagaimana proses pelaporan. Fandi dapat menjadikan PPh 21 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir tahun, sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh Fandi adalah sebesar nilai pajak terhutang dikurangi PPh 21 yang telah dipotong. Pihak Hotel Magna memberikan bukti potong kepada Fandi pada akhir tahun atau akhir masa kerja sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada Fandi sudah dipotong PPh 21. Bukti potong yang diberikan oleh pihak Hotel Magna kepada Fandi adalah berupa formulir bukti potong 17215. Selain itu, 1721 VI. Selain itu, pihak Hotel Magna juga melaporkan keseluruhan PPh 21 yang telah dipotong dari seluruh pegawai melalui formulir SPT PPh 21. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan e-filing. Berikutnya pertanyaannya bagaimana perlakuan akuntansi? Perlakuan akuntansi berikut ini adalah jurnal yang terbentuk pihak Hotel Magna. Saat pembayaran, debit beban upah ialah sebesar 6 juta karena gaji pokok dari Fandi ialah 6 juta. Yang kedua, kredit hutang atau PPh 21. Hasil dari PPh tersebut ialah 900.000. Dan kredit kas ialah sebesar Rp5.100.000. Rp5.100.000 ini hasil dari 6 juta dikurangi 900.000. Saat pembayaran PPh 21, debit atau utang PPh 21. Maka berbicara dengan PPh 21 maka hasilnya tetap sama senilai 900.000. Oke, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.